Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita masih boleh ada sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucapkan syukur kami naikkan kepadamu sehingga Tuhan kami masih boleh ada sampai saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga Tuhan firman-Mu ini dapat tertanam terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pakai hamba-Mu yang akan berkatakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bukan hamba yang berbicara tetapi Roh Kudus yang dapat menolong hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak berlambatan, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 18 sampai dengan 21. Sekali lagi, Amsal 10 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacanya di bawah perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Siapa yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa yang mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di malam hari ini mengenai menjaga mulut dalam perbuatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara untuk kita memiliki hikmat adalah kita harus takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan meninggalkan sifat yang egois atau sikap yang egosentris. Artinya, orang yang sudah menerima Yesus Kristus dan mengizinkan Yesus Kristus di dalam hatinya, bahkan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya, maka Tuhan akan mendidik atau merubah hidup dia dalam kebenaran dan ketaatan dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal pasal 10 ini mengajarkan pada kita mengenai teguran-teguran yang keras untuk setiap umat Allah. Artinya, kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, khususnya mengajarkan untuk umatnya untuk menjaga mulut dalam bertutur kata. Sebagai orang Kristen, banyak orang Kristen yang di luar sana mengaku bahwa orang Kristen percaya kepada Tuhan, tetapi mulutnya yang tidak dapat dikontrol, mulutnya yang menyakiti orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar apa maksud dari firman Tuhan dalam kitab Amsal ini. Nah, Bapak Ibu, ayat 18 sampai 19 mengajarkan untuk kita disiplin berkata-kata. Artinya, dalam berkata-kata harus berhati-hati. Karena biasanya kita hanya banyak bicara, banyak argumen, tetapi apa yang dikatakan dari bibir kita, dari mulut kita, dari tutur kata kita tidak kita lakukan. Hanya sampai pada mulut saja, bibir saja, tapi tidak ada perbuatan yang kita lakukan. Tidak sampai pada tindakan. Kita bisa lihat dalam ayat 19. Saya akan membacanya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya bahwa dalam ayat 19 ini, orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang ia katakan itu melanggar perkataannya sendiri. Contohnya, mungkin dalam kehidupan kita umat Kristen, kita selalu mengatakan bahwa saya sudah berubah karena Injil, karena Yesus yang membuat saya berubah. Tetapi apa dalam tindakan dan laku kita, bahkan dengan perkataan kita, dapat dilihat bahwa kita sudah berubah. Sedangkan dalam perkataan kita pun kita menjadi batu sandungan pada orang lain. Apakah itu dikatakan kita sudah berubah? Apakah kita betul-betul menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Nah, Bapak
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal pasal 10 ini, khususnya ayat 19, dapat kita belajar bahwa dari sikap dan tutur kata kita sehari-hari dapat diukur seberapa jauhkah ketaatan seorang terhadap firman Tuhan. Orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya dapat dilihat dari perbuatannya, bahkan dari bibirnya. Firman Tuhan ini menegur saya secara pribadi. Bahkan mari kita sama-sama ditegur dalam firman Tuhan ini. Dalam ayat 20 dituliskan bahwa lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Yang dimaksudkan di ayat ini yaitu jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus menggunakan mulut kita, bibir kita, atau lidah kita ini sebagai barang berharga. Seperti di ayat 20 dikatakan bahwa ini dicontohkan sebagai perak. Coba ketika kita punya kalung emas, kita punya barang yang seperti emas atau kalung, cincin, pasti kita tidak mungkin barang itu kita pakaikan kepada binatang, kita pakaikan kepada seekor anjing. Tidak mungkin, karena itu barang berharga. Tidak mungkin kita pakaikan kepada binatang, tetapi kita pakai barang itu karena sesuatu yang berharga. Nah, demikian juga dengan mulut kita, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atau lidah kita ini. Kita tidak boleh menggunakan mulut, bibir atau lidah kita ini untuk mengatakan hak-hak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mulut kita, bibir ini dipakai untuk mengatakan firman Tuhan, untuk mengatakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk mengatakan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mengawasi atau mengontrol perkataan kita agar orang lain dapat menilai bahwa kita adalah umat Allah yang percaya kepadanya, supaya kita menjadi berkat dari perkataan kita, dari mulut kita ini. Yang pertama yaitu sebelum kita berbicara, marilah kita harus cek terlebih dahulu apakah hal yang kita katakan adalah hal yang baik bagi orang lain. Jika hal itu menyakiti orang terdekat kita, bahkan mempermalukan dan bahkan menghina orang lain, janganlah kita katakan, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Yang kedua, cek apakah yang akan kita katakan itu hal yang benar. Jika itu sebuah kebohongan, janganlah kita katakan. Tuhan Yesus Kristus tidak suka dengan orang yang mengatakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang berkata dengan bohong. Orang yang berbohong itu orang yang tidak mengenal akan Kristus. Yang ketiga, cek apakah hal yang kita katakan ini bermanfaat bagi orang, atau apa yang kita katakan ini menjadi berkat bagi orang lain. Jika hal yang kita katakan itu merendahkan orang lain, jangan kita katakan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah mau, Tuhan Yesus mau bibir kita ini, mulut kita ini menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan pada orang lain, membuat orang lain sakit hati melalui perkataan kita. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi implikasi bagi kita, yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita menjadi orang Kristen KTP yang hanya mengatakan bahwa saya Kristen, saya percaya, tetapi tidak menjadi berkat bagi orang lain. Biarkan hati dan pikiran kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang kita selalu katakan, oh saya sudah dipulihkan, Roh Kudus ada dalam hidup saya. Nah, ketika kita sungguh-sungguh ada dalam hadiran Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka Tuhan dapat mengendalikan setiap kata perkataan kita, dan Tuhan bahkan dapat mengendalikan sikap kita. Tetapi biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Saya sudah mengatakan dari
menyakiti orang lain dari bibir kita ini, atau membangun orang lain, atau menjatuhkan orang lain. Maka dari itu yang menjadi kesimpulan dan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita, yang harus kita implikasikan dalam kehidupan kita, yaitu jagalah perkataan kita, jagalah mulut tutur kata kita, karena perkataan orang benar sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pakailah setiap mulut kita ini untuk memberitakan Injil. Tuhan mau mulut kita ini, bibir kita ini dipakai untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk membicarakan orang lain, menjatuhkan orang lain, tetapi marilah kita saling membangun dalam Kristus Yesus. Inilah yang menjadi renungan kita. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi marilah kita merenungkannya setiap hari dan menjadi firman ini menjadi konklusi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di malam hari ini kami boleh diingatkan kembali, kami ditegur kembali melalui firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tolong kami agar melalui perbuatan kami, yaitu melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, dari bibir ini, bukan perkataan yang menyakiti orang lain, bahkan menjatuhkan orang lain, tetapi Tuhan pakailah mulut kami ini untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, mengucap syukur Tuhan.